saksikanlah aksi kami dari Forum Pemuda dan Mahasiswa Islam Bogor Raya yang peduli Palestina. Sesungguhnya kami tidak rela ketika saudara-saudara kita di Palestina dijajah dan digenosida kawan-kawan. Kejam atau kejam kawan-kawan? Saudara sekalian, luka Palestina adalah luka kita. Hari ini kita menyaksikan saudara-saudara kita dibantai kawan-kawan. Anak-anak dijajah, pemuda dijajah, wanita ditinggalkan suaminya yang disandra. Kemudian masjid dan tanah suci dilantahkan, tanah warisan para nabi dirampas oleh Zionis Yahudi kawan-kawan. Ini zalim atau jahat kawan? Itu kezaliman bukan kawan-kawan? Itu penjajahan atau bukan kawan-kawan? Zionis Yahudi biar atau biar kawan-kawan? Lalu pertanyaannya, di mana posisi kita sebagai umat muslim? Masihkah kita mengaku beriman ketika kita melihat saudara kita dijajah kawan-kawan? Masihkah kita beriman ketika kita melihat Zionis Yahudi yang tertunggal memberangus saudara-saudara kita di Palestina kawan-kawan? Ini kejam atau kejam kawan-kawan? Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Maka kita mencintai keselamatan, kemuliaan dan kedamaian, maka wajib bagi kita wajib memperjuangkannya, wajib memperjuangkan saudara kita dijajah kawan-kawan. Takbir. Bulan November 1917 adalah awal di mana Inggris melalui Menteri Luar Negerinya atau James Balfour menyatakan dukungan terhadap pendirian negara Zionis Yahudi kawan-kawan. Surat itu ditujukan kepada Rothschild yang merupakan simbol kekuatan Zionisme Yahudi kawan-kawan. Kemudian apa yang terjadi kawan-kawan? Yang terjadi rakyat Palestina yang merupakan mayoritas diabaikan kawan-kawan. Ini zalim kawan-kawan. Tanah mereka diserahkan kepada penjajah dan dimulailah ini babak kelam bagi Palestina yang dilakukan oleh Zionis Akbatullah kawan-kawan. Kejam atau kejam kawan-kawan? Inilah wajah kolonialisme modern kawan-kawan. Inilah akar kejahatan awal pertama di dunia kawan-kawan. Zalim atau zalim kawan-kawan? Ini bukan konflik agama, ini bukan konflik kemanusiaan kawan-kawan. Ini merupakan genosida kawan-kawan. Apa yang terjadi di Palestina bukan sekadar perselisihan politik. Ini adalah penjajahan sistematis yang terencana yang didukung oleh Zionis Yahudi, Amerika Serikat dan Inggris dan sekutu-sekutunya dan sekutu-sekutunya kawan-kawan. Ini kejam atau kejam kawan-kawan? Seharusnya kita belajar dari keteladanan kepemimpinan Sultan Abdul Hamid II, yang dimana ketika Theodor Herzl datang membawa tawaran harta demi sepetak tanah Palestina. Kemudian apa yang dijawab Sultan Abdul Hamid II? Beliau menjawab, jika khilafah ini hancur, mereka mengambil Palestina tanpa biaya. Tapi selama aku hidup, aku tidak akan menyerahkan sejengkal tanah itu pun. Begitulah pemimpin sejati kawan-kawan, yang berdiri kokoh menjaga kehormatan umat, bukan menjual harga diri demi penjajahan kawan-kawan. Jangan tertipu oleh solusi yang ditawarkan hari ini. Apa itu? Solusi dua negara adalah jebakan politik kawan-kawan. Solusi dua negara yang merupakan mengakui berarti negara sah itu Zionis Yahudi sebagai penjajah kawan-kawan. Sesungguhnya kita itu tidak bisa dibohongi kawan-kawan. Betul atau betul kawan-kawan? Solusi dua negara atau two state solution
akan menghancurkan Zionis Yahudi, karena hanya ilaha yang akan menjaga Palestina dan Al-Quds. Kawan-kawan, takbir. Sudahlah kita cukup dibohongi oleh sekat nasionalisme. Sudahlah kita cukup hidup di bawah sistem yang zalim yang membiarkan penjajahan itu terjadi. Sesungguhnya penjajahan dunia itu harus dihapuskan. Begitulah bunyi Undang-Undang Dasar. Tapi pada faktanya kawan-kawan, apa? Penjajahan dunia itu dibiarkan, bukan dihapuskan kawan-kawan. Zalim atau zalim kawan-kawan? Zalim. Kejam atau kejam kawan-kawan? Oleh karena itu, saatnya kita bersatu. Saatnya kita bersama-sama memperjuangkan keadilan, memperjuangkan pembebasan tanah Palestina, kawan-kawan. Takbir! Allahu Akbar. Karena solusi sejati Palestina bukan hanya dengan mengirimkan bantuan berupa makanan. Karena sejatinya solusi Palestina bukan hanya sekadar memberikan solusi dua negara, tapi kebebasan hakiki Palestina ialah dengan mengirimkan tentara, dengan mengembalikan sistem Islamnya. Apa kawan-kawan? Al-Ummah Tauhid Khilafah Islamiyah. Al-Ummah Tauhid Khilafah Islamiyah. Al-Ummah Tauhid Khilafah Islamiyah. Allahu Akbar. Oke kawan-kawan, terakhir sebelum saya tutup, saya izin menyuarakan Mars Pemuda dan Mahasiswa, pejuang pemuda. Mari ikuti bersama-sama. Pejuang muda, rapatkan barisan, pengorbanan untuk satu tujuan, kemuliaan dan kan menjalang tegaknya agama Islam. Bumi Islam kini membara, menunggu langkah berani kita. Di sana Muslim terlontar, dinyak dinista. Mari berjuang bersama bela sesama saudara, hancurkan teroris Amerika. Ketadiwan tiada tara, hanya Allah yang di dada. Daulah khilafah selesainya, daulah khilafah selesainya. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebebasan.